Halo, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Vika Febri Mulyati, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ana Valencia Oliveira de Carvalho dengan nomor NIM 230101010205 dan dari program studi Sistem Informasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Analisis Jenis-jenis Cybercrime, Pencegahan, dan Hukum UU ITE. Mari kita mulai pembahasannya. Lihat latar belakang atau pendahuluan dari topik ini. Saat ini, percepatan transformasi digital dan transaksi elektronik memberikan kenyamanan yang sangat besar bagi kehidupan kita. Namun, di sisi lain, hal ini juga dapat membuka celah risiko keamanan cyber yang semakin kompleks. Kejahatan cyber atau cybercrime telah berevolusi dari sekadar peretasan sederhana, hacking, menjadi kejahatan terorganisir berskala masif yang dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penerapan etika profesi IT serta menegakkan hukum yang tegas melalui Undang-Undang ITE menjadi sangat krusial. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis cybercrime yang biasa terjadi dan merumuskan strategi penanggulangannya, serta mengaitkannya dengan regulasi Undang-Undang ITE di Indonesia. Berikut ini kita akan melihat jenis kejahatan cyber yang pertama, yaitu yang pertama, phishing dan social engineering. Kejahatan ini menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk memancing korban agar menyerahkan data sensitif seperti password, PIN, hingga kode OTP. Modus yang paling sering terjadi saat ini adalah pengiriman pesan via WhatsApp atau email yang berpura-pura menjadi kurir paket, surat undangan, atau tilang elektronik yang menyisipkan file aplikasi bahaya berformat APK. Selain itu, ada juga pembuatan situs web tiruan yang sangat mirip dengan laman resmi perbankan atau e-commerce. Untuk mengantisipasinya, langkah pencegahan utama meliputi yang pertama, kita harus mengaktifkan multifactor authentication. Yang kedua, tidak sembarangan mengunduh aplikasi luar atau mengklik link yang mencurigakan. Serta yang terakhir, penerapan email filtering pada tingkat organisasi. Baik jenis yang kedua dan yang sangat berbahaya adalah ransomware dan malware. Ransomware ini merupakan perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi atau mengunci data korban sehingga tidak dapat diakses sama sekali sebelum korban membayar sejumlah uang tebusan ransom. Dampaknya sangat luar biasa karena dapat melumpuhkan operasional infrastruktur, layanan publik, hingga instansi pemerintah dan bisnis. Bahkan kini sering terjadi modus double extension di mana pelaku tidak hanya mengunci data tetapi juga mengancam akan membocorkan data sensitif tersebut ke publik. Pencegahannya membutuhkan pencadangan atau backup data secara rutin, secara offline, pembaruan security patch secara berkala, serta penggunaan antivirus dan endpoint detection and response. Baik, selanjutnya jenis kejahatan yang ketiga adalah illegal access dan data breach. Kejahatan ini adalah tindakan yang memasuki atau membobol sistem elektronik milik orang lain tanpa hak akses. Kejahatan ini sering berakhir pada kebocoran data berskala masif seperti pencurian database pelanggan maupun data kependudukan warga negara yang kemudian diperjualbelikan di dark web. Langkah penanggulangannya mencakup penggunaan enkripsi tingkat tinggi seperti AES 256 untuk data address maupun in transit. Pelaksanaan penetration testing dan audit keamanan standar ISO-S secara rutin serta menerapkan prinsip least privilege pada hak akses pengguna.
Kemudian, jenis cyber yang keempat adalah identity theft dan online fraud, atau pencurian identitas dan penipuan online. Modus ini kita sering temui di masyarakat adalah penyalahgunaan foto KTP atau KK milik orang lain untuk mengajukan pinjaman online ilegal. Ada juga pengambilan akun media sosial untuk menipu dan meminta uang kepada kerabat korban. Sebagai bentuk pencegahan, kita tidak boleh membagikan foto dokumen resmi di media sosial. Selalu melakukan verifikasi saat ada pihak yang meminta data pribadi, serta mengimplementasikan verifikasi biometrik seperti face recognition. Sekarang mari kita kaitkan analisis kejahatan siber ini dengan hukum yang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Yang pertama, Pasal 27 mengatur larangan penyebaran konten melanggar kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan elektronik. Pada pasal yang kedua, ayat 1 menjerat pelaku penipuan online dan penyebaran berita bohong (hoax) yang merugikan konsumen. Pada pasal 30 mengatur sanksi bagi tindakan illegal access atau meretas sistem orang lain tanpa hak. Yang keempat, pasal 32 menjerat pelaku perusahaan pengubahan atau penghilaan data elektronik seperti pada kasus peretasan ransomware. Pasal yang ke-35 mengatur larangan manipulasi dokumen elektronik agar seolah-olah otentik seperti pada kasus pencurian identitas. Baik, berdasarkan perspektif etika profesi informasi, penanggulangan kejahatan siber harus menggunakan pendekatan tripilar yang terpadu. Yang pertama, aspek teknis, mengimplementasikan arsitektur Zero Trust, Firewall, enkripsi, MFA, serta pemantauan keamanan 24 jam. Kedua, aspek manusia dan etika profesi, yaitu mengedukasi pengguna melalui security awareness training, serta memastikan setiap praktisi IT patuh pada kode etik profesi dalam menjaga integritas data. Yang ketiga, aspek hukum dan regulasi, menegakkan hukum yang tegas lewat sinergi Siber Polri, BSSN, Kemkominfo, serta keselarasan antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Baik, sebagai kesimpulan, kejahatan siber akan terus bertransformasi mengancam privasi dan keandalan sistem digital kita. Penanganannya tidak bisa hanya mengendalikan satu teknologi, tetapi butuh kepatuhan hukum juga dan etika profesi yang kuat. Rekomendasi saya untuk praktisi SI selalu terapkan prinsip security and privacy by design, serta junjung tinggi kode etik profesional. Untuk masyarakat, terus tingkatkan literasi digital dan terapkan cyber hygiene dalam beraktivitas di dunia maya. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai analisis jenis cybercrime, pencegahan, dan Undang-Undang ITE. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian.